Tuhan. Silakan duduk kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih buat kesempatan yang terhormat buat saya untuk kembali melayani Bapak Ibu Saudara di tempat ini, menyampaikan firman Tuhan. Saya pikir beberapa waktu lalu Cititing hubungi saya pikir lagi di luar negeri lagi dia yang ini. Oh ternyata enggak, ada di Jakarta ya. Saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Saya diberikan tema tentang sesuatu yang mungkin orang sudah nggak mau lakukan lagi, saudara. Tetapi saya percaya gereja Tuhan di tempat ini adalah gereja yang dewasa ya. Tentang persepuluhan. Katakan sama-sama persepuluhan. Nggak ada maksud apa-apa, tapi percayalah bahwa begini. Apapun firman yang kita dengar, ketika kita mendengar kemudian melakukan, maka ada berkat yang spesial buat kita. Amin. Katakan sama-sama, berkat spesial buat kamu. Jangan bengong, saudara. Coba bilang sebelah, berkat spesial buat kamu. Karena begini, kalau udah bicara tentang poin ini nih, di gereja mana aja ya, orang tuh selalu kasak kusuk dalam percakapan jemaat. Langsung orang mulai berkata begini, wah itu mah saya udah tahu, kayaknya udah ulang-ulang. Terus yang lain bilang begini, wah jangan-jangan tuh minta duit lagi gitu kan. Pokoknya negatif loh kan kalau udah bicara tentang persepuluhan gitu. Maksud tertentu. Tapi percayalah saudara-saudara, itu kan orang-orang menurut saya yang tidak mengerti secara mendalam tentang prinsip-prinsip persepuluhan yang benar. Jadi kalau kita kembali kepada Alkitab, kepada firman Tuhan, kepada tuntunan Tuhan, segala hal yang diajarkan oleh firman Tuhan tujuannya satu, dia akan membawa kita kepada kebenaran. Katakan amin. Jadi jangan kita langsung, wah apalagi sekarang ini kan lagi ada apa nih, oh, saudara nggak tahu ya, mengikuti di media sosial ini lagi rame kan. Udah jangan bawa persepuluhan ke gereja ke gereja itu disalahgunakan untuk ini untuk itu, pendetanya kaya tuh. Ya, saya nggak akan bilang menanggapi itu, tapi begini, kita kembali aja deh kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu saya bilang tadi bahwa akan selalu membawa kita kepada hal-hal yang benar. Amin. Nah, untuk itu kita harus mengerti dulu latar belakang dan mengapa Tuhan memberikan hal ini kepada kita semua sampai hari ini, sampai zaman ini. Karena beberapa gereja yang menganut bahwa udah nggak relevan katanya. Udah sekarang kita bikin aturan aja deh, nggak usah dipaksa-paksa. Ya terserah lah, masing-masing gereja punya aturan sendiri. Tetapi saya lebih suka kita kembali aja kepada firman Tuhan. Apa yang melatar belakangi Tuhan memberikan perintah ini, dan itu sudah ternyata menurut catatan Alkitab sudah diwahyukan atau diberikan sejak zaman Abraham. Kalau saudara ada aplikasi Alkitab, yuk sama-sama kita buka dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-14. Ayat 17 sampai yang ke-20. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-14 ayat 17 sampai yang ke-20. Ini asal mulanya dari sini nih. Ya. Kita belajar sejarah sedikit ya saudara-saudara. Demikian kata firman Tuhan, setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Yahweh, dan yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuh ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya apa saudara? 1/10 dari semuanya. Ini titik tolak sejarah dari persembahan persepuluhan atau persepuluhan. Mulanya dari sini. Jadi Abram memberikan itu sebagai bukti penghormatan bagaimana Tuhan sudah menyertai, mengalahkan musuh-musuhnya ketika itu. Jadi dia dengan sadar. Saudara bisa bayangkan ya, di masa Abram ini nggak ada Alkitab. Di masa Abram ini nggak ada orang yang memberitahu kepada Abram bahwa kamu harus kasih 1/10 dong buat
Tuhan gitu. Melkisedek itu kan kalau kita baca di kitab Perjanjian Baru itu gambaran tentang Tuhan yang Maha Kuasa, dan itu sudah dinyatakan di dalam kitab Perjanjian Lama. Dia datang, dia memberkati. Nah, sekedar sejarah saja saudara-saudara. Kemudian di ayat-ayat berikutnya kita harus paham dulu ini tentang latar belakang tentang perpuluhan. Kita lihat dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-21. Bilangan, kitab Bilangan pasalnya yang ke-18 ayat 21. Nah, ini dia. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku, Tuhan, berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi dari 12 suku Israel, satu suku ini dikhususkan, yaitu Lewi. Mereka mengatur tata ibadah, hal-hal yang berkenaan dengan ibadah kepada Tuhan. Dan Lewi ini tidak bekerja, makanya diberikanlah persepuluhan kepada orang-orang yang Lewi ini yang bertugas untuk menyelenggarakan ibadah kepada Tuhan. Dari poin-poin ini kita mengerti bahwa persepuluhan itu adalah perintah Tuhan sebenarnya. Kalau udah masuk ke kitab Bilangan ini kita baru ngerti, karena itu perintah langsung yang ditujukan kepada bangsa Israel melalui Musa hambanya. Tapi kalau saudara tadi kasih perbandingan kepada Abram enggak. Dia memberi itu karena dia ingin memberikan satu apresiasi kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah membela dia, Tuhan sudah menetapkan dia, Tuhan sudah membawa dia kepada satu pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Bayangkan saudara, Abram, kita tahu kisahnya bahwa dia dibawa keluar dari satu bangsa yang tidak mengenal Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, ke satu tempat yang tidak pernah dia tahu sampai kapan berakhirnya. Itu kan perlu iman, betul ya? Kalau saudara diajak seseorang gitu untuk pergi ke satu tempat, yuk kita pergi yuk Mahanaim semua. Kemana? Enggak, pokoknya kita pergi aja. Ya pergi kemana? Itu nggak ada pertanyaan loh, Abraham. Dia ngikut aja, dia punya iman yang besar. Makanya Abraham dikatakan dia adalah bapak orang beriman, punya iman yang besar. Saya kadang-kadang berpikir gini ya, masa itu nggak ada Alkitab, masa itu nggak ada informasi yang jelas gitu, tapi ini punya iman yang luar biasa. Sampai persepuluhan pun dia berikan sebagai satu bukti penghormatan dia kepada Tuhan. Makanya kalau dalam kitab Perjanjian Lama saudara melihat keseluruhan prinsip-prinsip tentang perpuluhan ini, jangan kita mempisah-pisahkan Alkitab ini, atau kita hanya comot satu ayat kemudian kita terjemahkan, kita urai sedemikian rupa tanpa melihat keseluruhan secara holistik. Nggak bisa. Kalau kita melihat persembahan persepuluhan atau persepuluhan, kita harus melihatnya dalam kacamata Perjanjian Baru. Nanti saya akan bahas tentang ini, supaya kita mengerti secara lengkap. Oh, maksudnya Tuhan tuh begitu. Jadi zaman Abraham aja ketika belum ada perintah dari Tuhan untuk memberikan persepuluhan, dia udah sadar diri yang sepersepuluh dibuat Tuhan, gitu ya. Nah, lanjut saudara, ada 3 hal yang penting nih. Tadi yang pertama Abraham, kemudian perintah Tuhan kepada bangsa Israel, dikhususkan kepada orang-orang Lewi yang bertugas untuk menyelenggarakan ibadah di kemah pertemuan atau kemah suci. Nah, kemudian dalam Ulangan pasalnya yang ke-14, kita lihat di Ulangan pasalnya yang ke-14. Oke. Ayatnya yang mulai ayat yang ke-22 ya. Ulangan 14 ayat 22. Waktu diberikan tema ini saya buka referensi semua Alkitab terjemahan saudara, supaya saya mengerti gitu. Apa sih prinsip-prinsip yang hebat dalam firman Tuhan tentang persepuluhan. Mulai dari ayat yang ke-22. Ulangan pasal 14, demikian kata firman Tuhan, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Jadi waktu itu ini belum ada mata uang nih. Orang-orang bertani, bercocok tanam. Terus kemudian firman ini datang, katanya harus kasih persepuluhan dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu. Kemudian 23,
di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Ini dia poinnya, supaya engkau, apa katanya, belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Dalam terjemahan yang lain begini, supaya engkau belajar untuk takut dan hormat kepada Tuhan. Jadi ada satu nilai yang tinggi, bukan cuma sekedar memberi 1/10, tetapi ujungnya adalah takut dan hormat kepada Tuhan. Saudara menghormati Tuhan? Saudara mengasihi Tuhan? Saudara memberi perpuluhan? Nah, itu dia masalahnya. Ada banyak orang yang memberi itu cuma karena ya kewajiban aja sih. Kalau enggak kayaknya diteleponin. Ada gereja-gereja yang diteleponin, saudara. Weh, itu dalam kamu udah jadi anggota gereja saya berapa tahun? Kok nggak ada persepuluhan bulan ini? Ada juga gereja-gereja yang begitu. Tapi saya percaya di tempat ini enggak ya. Kita memberi karena kita menghormati Tuhan. Kita memberi karena kita takut akan Tuhan. Kita memberi karena memang Tuhanlah yang empunya segala-galanya. Amin, saudara. Ini dari perspektif perjanjian lama, itu nilainya sudah diangkat seperti itu. Memberi persepuluhan berarti kita menghormati Tuhan. Memberi persepuluhan karena kita takut akan Tuhan. Takut bukan karena takut yang negatif, karena memang benar-benar kita hormat kepada Tuhan, kepada Allah Israel, kepada Allah pencipta langit dan bumi ini. Jadi bentuknya seperti itu, memberi. Oke? Nah, itu penting tuh, prinsip yang pertama, karena kita menghormati Tuhan. Kemudian lagi, kitab Maleakhi pasal 3 ayat 8 sampai 10 ini pasti saudara kalau udah Kristen lama tahu lah ayat ini ya. Tetapi seringkali orang cuma ambil bagian tertentu doang dalam kitab Maleakhi. Sangat disayangkan kalau kita mau membaca keseluruhan Alkitab. Saya menganjurkan kita semua untuk membaca secara utuh supaya kita mengerti benang merahnya itu seperti apa. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 hingga yang ke-10. Ini sebenarnya awalnya adalah teguran dari Nabi Maleakhi kepada umat Tuhan ketika itu, karena mereka kadang ngasih, kadang enggak, kadang ngasih, kadang enggak. Nah, ini yang tegurannya keras. Ayat yang ke-8 dia bilang begini. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai apa, saudara? Persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ini tujuannya nih, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatmu sampai berkelimpahan. Kan kadang-kadang kita cuma mau ujungnya doang kan? Berkelimpahan, hidup diberkati, mengembang ke kanan ke kiri. Kan maunya ujungnya doang kan, jemaat. Tapi yang belum dewasa, saya percaya di sini udah dewasa semua. Buktinya apa? Nah, waktu saya kesini lagi hari ini, wih, udah luar biasa nih, tampilannya udah beda. Dari sejak berdiri gereja ini saya cukup mengikuti, dari kita masih ibadah di lantai 2 ya. Wah, itu perintisannya luar biasa. Orang-orang memberi untuk kerjaan Tuhan dengan hati, saya percaya dengan hati yang mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Nah, itu penting. Nah, ujungnya tuh gitu tadi, dikatakan bahwa bawa seluruh persembahan ke dalam rumah perbendaharaan, ya. Nah, ini banyak tafsiran teologis, saudara, bicara tentang rumah perbendaharaan. Ada orang yang menyatakan itu kan rumah perbendaharaan, bukan gereja. Kalau bawa ke gereja ntar pendetanya kaya. Ya, masing-masing orang terserah lah ya. Kalau menurut saya kembali aja kepada firman Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, kita memberi, ukurannya adalah untuk diberkati, lebih baik jangan. Karena tanpa saudara jadi Kristen pun saudara bekerja keras ya. Lihat orang-orang dunia nih, orang-orang dunia juga, mereka juga berhasil kok dalam hidupnya tanpa Yesus loh. Orang-orang, katakanlah bangsa-bangsa yang ada di sekitar kita nih, mereka hidup tanpa Tuhan, tanpa tahu kebenaran, mereka berhasil. Kalau cuma untuk sekedar berhasil dan sukses, lebih baik saudara jangan ngarepin sesuatu dari pengiringan kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena
ikut Yesus itu dua sisi. Saya pernah sampaikan waktu beberapa bulan lalu bahwa ada sisi penderitaan tuh. Jadi bukan hanya kemenangan, lebih dari pemenang, tapi ada sisi penderitaan. Itu kan dikerat bagian itu tuh, 1/10 itu sebenarnya buat saya itu standar minimal yang Tuhan mau ajarkan buat kita, apakah kita menghormati Tuhan atau enggak. Nah sekarang kalau masuk dalam perspektif perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri tidak memberikan sebuah standar seperti itu. Bahkan lebih dalam lagi, catatan Rasul Paulus berkata bahwa seluruh hidup kita ini milik Tuhan. Betul ya? Hidup kita milik Tuhan, bukan cuma 1/10, semuanya milik Tuhan. Makanya satu ketika di dalam tempat ibadah, satu ketika Tuhan Yesus memperhatikan ada 2 orang yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang satu adalah seorang janda yang miskin, yang satu adalah seorang Farisi yang hartanya banyak. Dengan bangganya orang Farisi itu berkata, aku berdoa puasa, aku setiap bulan memberikan 1/10 dari hasil. Pokoknya semuanya yang bangga-bangga, dia berbangga diri. Yesus perhatikan, ketika seorang janda yang miskin itu memberi cuma, apa kata Alkitab, 2 peser kepada Tuhan. Tuhan bilang, sesungguhnya janda yang miskin itulah yang memberi dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Jadi bukan lihat nominal nih, bukan lihat nominal ya saudara ya. Tapi juga jangan lihat begini, jangan karena janda miskin itu cuma 2 peser Tuhan ini, makanya kita ya udah, kalau persembahan ke rumah Tuhan, kalau kayaknya 100.000 kebanyakan, tukerin dulu deh gocapan 2 kayak gitu. Atau gocengan 10 atau apalah gitu. Kan kadang-kadang kita meleset nih dari tujuan yang sebenarnya, kan betul ya. Jemaat tuh pinter loh saudara, ibadah kolekte 2 kali, kalau gua kasih cepet sekaligus habis dong duit gua, udah tukerin dulu, belanjalah apalah itu. Makanya kadang-kadang kita ini bertumbuh dalam perspektif yang salah. Nggak tahu, saya dulu waktu sekolah minggu, saya dengar pujian ini, persembahan kami. Saudara tahu ya? Yang sekolah minggu udah lama pasti tahu deh. Sedikit sekali kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Waktu masih kecil saya berpikir bahwa oh iya, karena memang janda yang 2 peser itu hanya 2 peser, kita aminkan lagu itu kan. Tapi setelah saya bertumbuh, ini lagu ini kurang ajar loh saudara. Udah ngasih sedikit suruh bilang Tuhan terima nih dengan senang hati. Bukan Tuhan lihat nominal, sekali lagi, bukan, enggak seperti itu. Tetapi kita harus punya pandangan yang benar tentang memberi dulu. Itu dulu ya saudara-saudara ya. Kalau kita salah, kita meleset nanti, kita aminkan. Kita ada banyak lagu-lagu sekolah minggu, saya pikir juga kalau ini terutama untuk saudara yang mengajar sekolah minggu, hati-hati. Karena itu kalau udah terekam di alam bawah sadar itu nanti ya, tanpa kita mengalami Kristus yang benar, itu ke bawah loh. Mungkin dari cuma sekedar lirik lagu. Persembahan kami sedikit sekali kiranya Tuhan terima. Ayo udah gak usah gede-gede, dikit-dikit aja lah. Sampai saudara nanti diberkati, digaji jutaan, puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta. Konsep itu kemakan, tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Akhirnya kita berpikir gini, udahlah, ngapain sih kasih banyak-banyak, ntar pendetanya kaya lagi gitu. Iya kalau dia baik, kalau enggak udah nggak usah, jangan banyak-banyak, kita secukupnya aja gitu kan. Akhirnya hitung-hitungan, nah itu spirit hitung-hitungan itu yang mau diberantas oleh firman Tuhan. Katakan amin saudara. Nggak boleh dong. Tuhan mengasihi kita all out, bahkan dia mati di atas kayu salib, betul? Dia curahkan darahnya buat kita. Kita berkata bahwa waktu kita dalam keadaan berdosa saja dia sudah mengasihi kita. Nggak bisa disamakan dengan uang. Uang kita nggak berlaku. Ini cuman Tuhan tuh mau ajarkan prinsip. Seberapa kamu mengasihi Tuhan. Kalau kamu mengasihi aku dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, ya ampun. Kalau semua kita yang hadir hari ini, saya percaya ini banyak orang tua ya. Waktu anak kita sakit, apa yang kita lakukan saudara-saudara? Kita pasti bawa ke dokter yang terbaik, betul nggak? Minimal kalaupun misalnya saudara dalam keadaan yang sulit, pasti dibawa ke puskesmas. Kan nggak mungkin udah kita doa aja ya, serahin aja, anak udah step ya kan. Enggak lah, pasti kita cari gelagapan tuh, lari sana lari sini. Nggak ada uang pun kita
ada-adain, pinjam tetangga lah, pinjam kakak, pinjam adik, pinjam siapa aja. Pokoknya yang penting anak ini safe, betul nggak? Apalagi Tuhan, Tuhan tuh berkorban buat kita, bener mati-matian dan mati beneran. Bener, karena ada pengajaran yang berkata juga Yesus tuh nggak mati, dia setengah mati doang. Enggak, dia mati beneran. Iya bener. Nah maka maksud saya gini, spirit hitung-hitungan ini yang harus diberantas di gereja Tuhan, nggak boleh. Kita udah berapa lama jadi Kristen? 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, atau mungkin saudara baru tadi malam bertobat. Hari ini waktu kita dengar pesan firman Tuhan ini, sama-sama katakan, jangan hitung-hitungan. Sama-sama katakan, jangan hitung-hitungan, ya. Jangan hitung-hitungan. Karena kalau orang kalau hitung-hitungan tuh nanti untung rugi gitu. Nggak ada sebenarnya dari pihak Tuhan sih nggak ada untung dan rugi. Sepanjang kita dengarkan firman Tuhan, kemudian kita lakukan, oh ya Tuhan, aku percaya Engkau akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Tuhan. Itu dia. Nah, sekarang dimasuk dalam hal penting. Tadi saya katakan bahwa prinsip memberi persepuluhan itu yang pertama adalah karena kita menghormati Tuhan. Sama-sama katakan menghormati Tuhan. Amin, saudara. Menghormati Tuhan ya. Jadi siapapun kita hari ini, termasuk saya juga nih, waktu kita menghormati Tuhan, jangan hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Malu kita. Sama Tuhan hitung-hitungan. Tuhan tuh maha tahu loh. Sebelum kita ngomong aja dia tahu. Masa depan kita ke depan aja dia tahu. Jadi jangan hitung-hitungan. Saya menyayangkan kalau orang yang sudah lama jadi Kristen tapi masih dalam hidup dengan cara-cara dunia, hitung-hitungan. Saudara kalau kerja aja nih di satu perusahaan besar misalnya gitu ya, kemudian kita kerja rajin, apa yang dilihat bos pimpinan kita kepada kita sebagai karyawan? Pasti bos akan apresiasi kan, betul ya? Tapi kalau kita kerja hitung-hitungan, misalnya masuk jam 8, antar aja lah, jam 8 lewat kurang 5 menit aja gue baru datang. Pasti beda dengan orang yang datang jam 7 udah di kantor atau di tempat kerja. Kemudian katakanlah jam 5 atau jam 4 dia pulang. Sebelum pulang pun dia masih kerja terus sampai bosnya bingung. Ini karyawan tiap hari dia datang seperti ini. Pasti ada apresiasi, apalagi Tuhan. Amin, saudara. Iya. Nah, yang kedua, saya sebenarnya mau bagikan ada 22 prinsip, cuman karena mengingat waktu, yang pertama yang kedua adalah kalau dikasih kebanyakan nanti saudara pasti akan lupa. Masuk ke prinsip yang ke-22, prinsip yang pertama saudara lupa. Apa tadi ya? Ngomong apa tadi pendeta itu? Oke, saya bagikan hanya 2 aja mengingat waktu. Nah, kita akan melihat dalam konteks perjanjian baru tentang hal yang sama, tentang persepuluhan. Ini ada salah satu perbedaan yang paling mencolok antara perjanjian lama dan perjanjian baru mengenai persepuluhan. Perjanjian baru menggeser penekanannya dari hukum kepada kasih, dari perintah kepada kasih. Dasarnya kita memberi itu oleh karena kita mengasihi Tuhan. Sama-sama katakan kita mengasihi Tuhan. Ya kan tadi saya udah bilang contoh dari awal bahwa kalau kita mengasihi, apa aja yang kita beri kita korbankan, betul? Untuk anak, untuk orang tua, untuk suami, untuk istri. Ketika mereka dalam keadaan susah, semua yang ada dalam diri kita korbankan. Itu penggambaran antara sesama kita manusia, apalagi Tuhan. Dan Tuhan itu benar-benar, saudara, benar-benar tidak menyayangkan dirinya. Kita pakai bahasa gini, dia mengosongkan dirinya untuk menjadi sama dengan manusia. Bahkan di titik yang paling rendah, tidak ada hinaan, tidak ada cercaan, tidak ada hal yang sangat rendah yang kita alami dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Kita pernah susah, Yesus jauh lebih susah. Kita pernah diolok, Yesus diolok-olok dengan ribuan orang, dengan banyak orang. Saya kadang-kadang kalau bicara tentang pengorbanan Yesus, ya aduh Tuhan, ngaca nih, lihat kaca gitu. Saya sampai hari ini ada, itu semata-mata karena Tuhan. Terus kita gini lagi, kadang-kadang muka yang begini nih kok kurang ajar ya. Tuhan udah tebus kita jauh, bahkan sebelum dunia dijadikan dia bilang, aku sudah memilih engkau sebelum dunia dijadikan. Betul saudara? Makanya ada pujian yang bilang ini, engkau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Dahsyat itu.
Itu misteri ilahi yang hebat menurut saya. Bahkan Tuhan mengenal kita, masing-masing kita, detailnya kita. Kita ada dalam rencananya Tuhan. Makanya kalau di-compare dengan hal memberi, kita hitung-hitungan, waduh, jangan deh. Amin. Iya, jangan. Nah, ajaran Tuhan Yesus tentang memberi atau tentang persepuluhan, Tuhan menekankan ini, motivasi hati kita dalam melakukan segala sesuatu, termasuk dalam hal memberi. Coba kita lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 21. Memang tidak secara implisit Tuhan menerangkannya, tetapi ini menurut saya menjadi satu pedoman atau pijakan yang hebat supaya kita mengerti bagaimana apa sih ya, prinsip Tuhan Yesus ketika ada di dalam dunia ini tentang hal memberi. Matius pasalnya yang ke-6, Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-21. Oke, sama-sama kita baca ya ayat ini. 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta saudara ada di mana? Ada di bank, Om. Oh ya udah, bagus juga ya kan. Ada di investasi, ada di saham. Good, bagus. Tetapi firman Tuhan, Yesus menyampaikan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harusnya harta kita adanya di mana, saudara? Ada di mana? Ada di mana-mana. Ya di mana maksudnya? Harta kita harusnya ada di mana? Ada di mana? Kalau menurut konteks ini? Hah? Ada yang tahu? Harta kita ya ada di dalam tangan Tuhan dong. Betul kan? Kan kita anak-anaknya. Artinya gini, Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau harta kita ada di dalam tangan Tuhan, maka hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Perlu khawatir? Perlu takut? Berbagai macam kejadian yang menerpa Indonesia khususnya ya. Flashback balik dah saudara, 20-30 tahun yang lalu. Kita kan semua yang hampir, saya rasa yang hadir pada pagi hari ini pernah ngalamin peristiwa 98 kan ya. Betapa ngeri deh peristiwa itu. Tetapi sampai hari ini kita masih ada kan, betul ya. 98 kita lolos, apalagi Covid kemarin 3 tahun lolos. Nggak ada yang bisa kita pegang. Kekayaan, kehebatan, posisi jabatan. Covid datang, Covidnya nggak kelihatan kan, antara ada dan tiada. Perlu pakai masker, udah pakai 2 lapis, mau 3 lapis sampai ngap-ngapan saudara. Begitu menyerang tubuh manusia, yang pulang. Yang udah pakai cuci tangan segala macam. Waktu ketika itu kan berbagai macam orang lah ya. Ada yang udah pakai kayak model astronot lah, nggak kemana-mana. Ada yang sampai hari ini nggak mau keluar, sudah takut gitu. Tapi di masa-masa itu bagaimana saudara lihat pemeliharaan Tuhan tuh hebat buat hidup kita. Makanya Tuhan Yesus bilang tadi, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya jangan sampai kekayaan apa yang kita miliki itu kita merasa gini, bahwa ini punya saya, memang saya Kristen, memang saya udah berusaha nih ya mengenai untuk ini dan itu, ya terserah saya. Oh, nggak bisa begitu. Semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Makanya ada lagu yang ditulis gini, segala yang aku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Semua yang kita miliki dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua milik siapa? Bukan milik kita, milik Tuhan. Manusia ini rentang, kadang-kadang sombong ya. Makanya bilang gini, jangan sombong. Coba bilang sebenarnya jangan sombong. Ini semua punya Tuhan. Nanti satu ketika begitu napas kita, apa kita bisa pertahankan yang kita miliki? Enggak. Saudara mau hebat, nggak hebat, mau pinter, mau bodoh, mau kaya, mau miskin, begitu napas, ada yang bisa tolong. Iya, cuma Tuhan. Makanya di mana hartamu berada, di situ hatimu harta kita ada di mana?
ada dalam tangan Tuhan. Masa sih Om? Iya itu. Itu nggak bisa dibantah, kebenaran ini benar. Saudara mau percaya, nggak percaya, terserah. Saudara mau terima, nggak terima, terserah. Tapi kenyataan dalam kehidupan, ketika kita sudah di ujung daripada kehidupan ini, kita akan mengerti, oh iya, harta kita cuma satu, Yesus Tuhan, yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Nah, itu yang pertama tadi yang Yesus katakan. Jadi bicara tentang motivasi hati untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Nah, yang berikut saudara-saudara, Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa prinsip memberi ini merupakan prinsip kita mengasihi. Katakan sama-sama, mengasihi. Nah, tadi yang pertama adalah karena kita menghormati, yang kedua karena kita mengasihi Tuhan ya. Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-39. Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-39. Atau kita baca dari ayat yang ke-36 dulu deh. 36 sampai 40. Matius pasal yang ke-22 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-40. Ada sedikit cerita tentang kejadian ini sebelum saya bacakan, bahwa suatu ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi, ahli Taurat dan orang-orang Saduki. Mereka ini selalu ketika Yesus melayani di satu tempat, di satu kota, di satu daerah, mereka selalu mengikuti. Bukan karena mereka ingin melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan, mendengar apa yang Yesus ajarkan, tetapi mereka mengikut Tuhan kemana saja mereka pergi untuk mencari salah dari pengajaran Yesus. Ya, jadi kalau spirit itu bergerak di gereja juga nggak sekarang? Iya. Di jemaat makanya hati-hati, ada domba-domba juga yang kadang-kadang nakal nih, punya spirit seperti ini, cari salah pendeta lu ntar nih, Pak Pendeta awas lu ya kalau salah ngomong, dia ada rekaman lagi, nah kita viralin. Akhirnya kan ada apa namanya akun-akun satir ya. Menurut saya sih ya memang itu apa namanya autokritik, tetapi menurut saya nggak usah lah kita ikut-ikutan di area-area itu. Nah mereka ikut nih kemana saja Tuhan Yesus pergi. Nah akhirnya jebakan pertama, mereka tanya gini, Guru, ayat 36, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ini mereka nanya seolah-olah ingin cari mendalami Alkitab. Kalau kayak sekarang jadi PA nih, pendalaman Alkitab atau apa lagi tuh. Keren nggak pertanyaannya? Keren dong. Wah ini rohani. Pengen tahu nih, rohani ya. Dia tahu lagi posisi Yesus sebagai guru. Hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ada kata hubung berikutnya, dan hukum yang kedua. Artinya hukum yang pertama dan yang kedua ini paralel sama. Saudara nggak bisa hanya mengasihi Tuhan, tapi nggak mengasihi manusia. Yang kedua, yang sama dengan hal itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan kasih balance tuh, mengasihi Tuhan, hidup bagi Tuhan, good, tapi juga harus hidup bagi sesama, mengasihi sesama. Atau juga jangan saudara balik, kita ke sesama aja lah, Tuhan antar aja, Tuhan nggak kelihatan kok. Nggak bisa. Kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi Tuhan. Makanya jadi kadang-kadang saya juga sedih belakangan ini saudara-saudara, karena banyak anak-anak sekarang yang tumbuh, dia itu memang nubuatan Alkitab menjelang akhir zaman, orang-orang mulai kurang ajar sama orang tua. Tapi minimal gini, apa firman yang sudah kita dengar, kita lakukan, kita punya cara hidup kita berubah. Yang tadinya kita nggak bertobat, kita menghormati orang tua. Amin saudara ya. Kita mengasihi papa dan mama kita. Saya percaya kalau kita mengasihi mereka juga, itu sama dengan nilainya, sama dengan mengasihi Tuhan. Kadang-kadang kan kita enggak tuh. Ya masing-masing kita kan bentuk kasihnya beda-beda ya, Ada orang mungkin yang mampu papa mamanya ditaruh di panti jompo. Kemudian orang-orang itu bertanya kepada saya, salah nggak sih? Hati nurani kita yang akan menjawab. Betul ya, saudara-saudara. Saya kadang-kadang kalau udah berkunjung ke panti jompo, kadang-kadang kasihan juga. Oma umur berapa? 90. Oma punya anak? Banyak anak saya. Ada yang nengokin ke sini, boro-boro.
Tuh. Boro-boro. Sedih loh hati orang tua, saudara. Saya langsung bertanya nih dalam diri saya sendiri. Oh Tuhan, kalau hidup saya sampai 90 tahun kira-kira nih ya, kira-kira nih. Kan udah hampir gocap 2 tahun lagi. Berarti kalau nyampe 90 tahun anak saya lakukan gini, Tuhan, betapa sedihnya hati orang tua, betul? Sedih. Sementara di gereja kita, aku mengasihi, angkat lagi. Tuhan bilang, angkat kemana? Tuh mami lu, tuh papi lu. Amin. Jangan sia-siakan mereka ya saudara. Ini memang konteks persepuluhan, tapi saya nggak tahu Roh Kudus lagi arahkan ke sini nih. Kita mengasihi mereka dengan segenap hati. Jangan geli kalau orang tuamu suatu ketika udah seperti baby. You know baby, bayi, ya. Waktu kita bayi mereka nggak geli tuh, ngompol, buang air, capek tuh. Waktu oma bilang capek bener-bener. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, ya kan? Mungkin orang tua udah pusing juga ngurus yang satu begini, waduh pusing loh sudah. Kalau nggak percaya, kita coba ya. Maksudnya bukan coba artinya dalam gimana? Lihat deh anak-anak. Kita yang punya anak, misalnya anak lebih dari 2 nih, itu beda ekstra. Perhatiannya beda. Tapi apa ada orang tua yang gini? Gua nyesel punya anak kayak lu. Enggak tuh, nggak ada. Anak 5 pun, mami bangga sama kalian. Kalian ada di hati mami, kan gitu ya. Anak-anak didoain dari mungkin orang tua nggak kenal Tuhan nih, tapi minimal ada doa. Maka kadang-kadang ada sebuah statement yang menurut saya nyinyir tapi benar juga sih. Seorang ibu atau orang tua yang punya 5 anak, mereka bisa membesarkan dengan sepenuh hati. Tapi belum tentu 5 atau 10 anak bisa memperhatikan satu orang tua, betul? Betul nggak? Saya nggak tahu itu nggak tahu benar, tapi kenyataannya dalam kehidupan begitu tuh. Kita lebih cenderung mengasihi Tuhan, pokoknya apa-apa buat Tuhan, semuanya buat Tuhan. Tuhan bilang good, tapi coba orang tuamu juga dong, sesamamu juga dong. Itu kan sesama manusia. Artinya begini, kalau kita mau menyenangkan Tuhan, orang Tuhan dalam bentuk yang kelihatan itu adalah orang tua kita. Amin, saudara. Kita nggak bisa. Wah, mama sana aja, ini papa sana aja. Nggak bisa. Makanya itu prinsip-prinsip seperti itu yang Tuhan mau berantas tuh, nggak boleh. Nah, di bagian yang terakhir bilang ini, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, termasuk di dalamnya persepuluhan. Kita mengasihi Tuhan, amin? Betul, tapi kita harus memberi juga. Pekerjaan Tuhan di tempat ini juga kan kontinu kan. Ini listrik ini nggak bisa dibayar dengan iman nih saudara, nggak bisa. Ntar begitu tagihan atau mungkin saudara punya apa namanya, saya nggak tahu dibawa pakai token atau nggak, saya nggak tahu. Begitu udah token, nggak bisa langsung darah Yesus, nggak bisa. Saudara mau punya iman segede gunung pun itu tetap aja harus diisi pak dengan pulsa, betul nggak? Betul. Darah Yesus harus tetap menyala apa? Menyala bayar. Kan begitu kan? Makanya persembahan persepuluhan itu penting karena ternyata di kedua hukum itu katanya tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tuhan ringkas tuh 2 aja, lu mengasihi Tuhan, lu mengasihi aku, oke. Tapi sesama manusia juga ya. Di dalamnya ada hukum itu tuh. Kira-kira saudara jelas sampai sini? Yang Yesus sampaikan tuh hal-hal praktis sebenarnya. Tuhan nggak mau sebut nominal. Yesus Kristus nggak menyebut nominal besar kecil. Tetapi harus ada hukum yang di dalam sini. Hukumnya udah nyatu dalam kita. Karena waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Rohnya kata Alkitab diperintahkan untuk tinggal di dalam kita. Jadi kita nih sebenarnya kalau dari sisi pemahaman yang benar, kita nih orang-orang hebat sebenarnya. Cuman kan kadang-kadang kita nggak sadar ya tentang hal-hal yang remeh begini, hal-hal yang kecil. Kita pikir ini biasa. Enggak. Rasul Paulus berkata bahwa kamu adalah manusia Allah. Artinya apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat yang Tuhan kerjakan di masa lalu, di masa sekarang itu bisa lakukan hal-hal yang hebat dan luar biasa.
Makanya kalau dalam hal prinsip memberi aja, kita memberi karena kita mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, maka saya percaya hidup kita akan mengalami satu terobosan. Karena kan sama-sama terobosan. Saya tutup dengan ini, saudara, kesaksian ini. Menurut saya ini penting, dan saya nggak akan panjangkan kalau saudara orang-orang cerdas semua di tempat ini. Satu ketika anak saya bilang gini, "Dad, aku kuliah ya." Waktu itu dia tanya, itu masih sekitar SMP gitu ya. "Dad, aku ntar kuliah ya." Saya bilang, "Coba cek saldo Daddy itu. Uangnya sedikit, nak." Tapi percayalah gini, hatiku ingin menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kamu. Anak saya cuma satu, Jesslyn, yang tempo hari Mendran. Kemudian ketika saya pergi ke tempat pelayanan, saya nggak tahu, tiba-tiba seperti Tuhan ingatkan gini, "Kamu harus lakukan yang terbaik buat anakmu." Nah, saya seringkali punya waktu-waktu bersama Tuhan itu justru di atas motor itu, saudara. Saudara nggak tahu ya, mungkin ada waktu-waktu tertentu, dan itulah saya menikmati Tuhan di situ. Terus kemudian saya bilang begini, "Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Saya hamba Tuhan yang melayani dengan sepenuh waktu, dan uang saya terbatas, Tuhan. Tapi aku percaya uang Tuhan, uang Bapa di surga tidak terbatas." Dan waktu saya memuji, menyembah Tuhan, saya merasakan Tuhan hadir dalam perjalanan ke satu tempat pelayanan. Kemudian 2 tahun setahun yang lalu, istri saya bekerja di daerah Kemayoran waktu itu. Kemudian seorang pimpinannya bilang begini, bahwa, "Kasami, Jesslyn mau kuliah ya?" Dia panggil kakak ke istri saya karena memang pimpinannya itu adalah dulu anak rohaninya waktu masih pelayanan di daerah kota, di daerah Kejayaan. Kemudian, "Oh iya, dia mau kuliah, mau ambil universitas mana gitu ya, berdasarkan prestasi dan ini dan itu." "Oh enggak, kami udah tetapkan 2 aja, Yen. Kami ambil untuk Jesslyn itu, kalau nggak di Universitas Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Jakarta yang satu komplek dengan UI." "Oh begitu." Terus dia cari, browsing, "Kenapa yang nanggung?" Dia bilang, "Kenapa nggak yang lebih bonafit dan segala macam, UI atau apalah gitu, atau Trisakti atau apa gitu." Ya kita juga tahu diri ya, saudara. Akhirnya bilang begini, bahwa ya kami terbatas gitu, keuangan kami nggak cukup sampai ke arah itu. "Oh gitu." Udah, pertemuan pertama selesai, nggak terjadi apa-apa, saudara. Kemudian ketemu lagi nih sama pimpinannya, dan bicaranya mulai lebih dalam dalam artian gini, "Emang ada uangnya sampai sejauh mana gitu?" Terus saya bilang bahwa uang kami terbatas, tapi kita punya iman. Iya betul, mulai orang ini karena memang dia bisnismen, kemudian dia harus tetapkan sesuatu itu supaya berjalan dengan baik untuk masa depan Jesslyn juga gitu. Kemudian singkat cerita, dia bilang begini, "Sami, tahun 2017 yang lalu Tuhan taruh ini di dalam hati saya untuk perhatikan Jesslyn." Ya saya nggak terlalu berharap banyak, saya pikir juga manusia jangan diharapin lah ya, ntar hari ini ngomong apa, ntar besok ngomong apa gitu. Tetap kita berharapnya sama Tuhan. Tolong deh cari tahu informasi. Dia tunjuk salah satu universitas yang ada di Jakarta ini, dia sebut satu universitas, "Coba cari info di Trisakti bagaimana." Udah deh, kita cari info, terus keluar harga, saya minta flyernya juga ada, sekian gitu, ratusan juta, saudara. Kemudian, "Oke, kalau begitu nanti kita ketemuan di Kelapa Gading, kita ajak Jesslyn sekalian." Udah, kami ketemuan, ngobrol-ngobrol lah gitu, kasih pandangan ini dan itu, ini dan itu. Nah setelah itu gini aja, nanti kalau nggak besok, berapa hari lagi kita ketemuan lagi di rumahnya dia nih, saudara. Udah janjian ketemuan di rumahnya. Dari kamarnya dia bawa sekepok uang gede. Karena saya ini juga agak-agak, ya mungkin terserah saudara ya, belum pernah lihat uang sebanyak itu, gede amat. Maksudnya, nanti apa ini, dalam hati saya gini, ini mimpi apa enggak sih? Enggak deh, enggak mimpi gitu kan. Sampai tabok-tabokin anak saya, "Enggak, ini dia apa-apaan sih?" "Enggak, kita enggak mimpi gitu." Buset, banyak banget duitnya. Pakai ini untuk kuliah Jesslyn. Dahsyat tuh, saudara. Nah yang hebatnya adalah dia bilang begini, "Mungkin Kak Robert sama Kak Sami nggak pernah tahu ya apa yang kalian tabur selama ini untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan itu memperhatikan sampai urusan yang begini." Saya meleleh, saudara. Meleleh bukan cair, ini nangis. Waduh, udah semua air keluar dah. Tuhan baik banget gitu.
Lantas kemudian Tuhan ingatkan gini, saya bertanya nih, Tuhan emang saya udah lakukan apa buat Tuhan? Rasanya kalau cuma ya kalau saya hamba Tuhan, saya memberi, ya saya memberi karena Tuhan udah ajarkan itu gitu. Apa sih Tuhan yang saya kerjakan buat Tuhan sampai Tuhan bisa gerakan orang ini untuk memberi buat anak saya untuk kuliah? Roh Kudus berbicara dalam hati saya gini, tidak tahukah kamu sudah berapa tahun ya, hal yang kau tabur bagiku? Apa itu Tuhan? Nah, ini yang saya kerjakan, saudara, selama 14 tahun waktu saya di organisasi yang lama, saya gak usah sebutkan karena direkam. Kemudian 13 tahun di pelayanan yang baru saja kemarin, saya juga bersama-sama dengan hamba Tuhan. Jadi total 27 tahun. 27 tahun yang saya kerjakan adalah ketika gereja belum, misalnya gereja ini pada jam 10 ya, saya jam 7 udah nongkrong di gereja. Saya bersihkan semua gereja, saya atur alat musik semuanya. Begitu orang datang udah dingin, ruangan doang. Jam 12 selesai, saya beresin lagi. Setiap minggu begitu, dan tanpa dikomando oleh Bapak Gembala. Kadang-kadang kalau lagi saya sakit, ada teman saya yang tolongin gitu. Dan itu dikerjakan terus-menerus. Ketika saya menikah, itu saya tularkan ke istri saya tularkan ke anak saya, dan kemudian itu berlanjut terus. Dan ternyata saya dapat pengertian nih, oh iya, ternyata apa yang kita tabur buat Tuhan tuh nggak lupa. Amin, saudara. Kadang-kadang orang nggak lihat loh. Ini kan pelayanan nggak kelihatan kan. Bersihkan ini semuanya bersih lah. Pokoknya nggak ada satu debu pun yang nempel dalam rumah Tuhan. Begitu saya ingat, oh iya Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur Tuhan ajar sesuatu prinsip ini supaya kita ini jadi hamba Tuhan. Jangan cuma sekedar hamba yang ingin menyampaikan sesuatu kemudian ingin dilayani. Kita juga harus melayani. Amin, saudara. Kadang-kadang kan kita kebolak-balik nih, hamba tapi ingin jadi bos. Enggak, tetap hamba, posisi hamba. Kita melayani. Kemudian setelah itu, ini berkat yang kedua. Istri saya datang lagi, satu anak rohani ya, adik rohani. Sami, keluar dari kantor deh, aku mau ketemu, katanya gitu. Kemudian, ya ketemu di mana, namanya Linda. Ketemu di mobil aja, ngobrol seputar pekerjaan. Setelah itu dia bawa lagi duit, sudah gepok gede gini. Ini buat ke Sami ya. Ya istri saya juga karena agak norak juga, gemeteran juga, duit apa nih gitu. Setelah dibuka panjang, besar lah nilainya, kurang puluhan juta, 10 juta lah, saudara. Jadi waktu saya totalin ya, kebutuhan Jesslyn anak saya selama dari masuk sampai wisuda itu kurang lebih 140-an juta. Tapi Tuhan kasihnya lebih dari itu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Saya lagi diajar Tuhan begini, apa yang kau tabur bagiku, aku tidak akan pernah melupakan itu. Apa aja. Kalau hari ini temanya tentang persepuluhan, Tuhan gak pernah lupa. Mungkin kita bolong gini, Tuhan bulan lalu saya belum pernah ngasih. Udah, jangan ingat bulan lalu, sekarang. Tuhan, setahun saya nggak ngasih loh Tuhan. Aku minta ampun, ntar saya rapel deh. Udah, gak usah pakai rapel-rapelan. Mulai sekarang. Amin. Kan kalau masalahnya rapel kan kita kayak ngutang sama Tuhan. Kan udah, mulai dari sekarang. Tabur apa yang kita bisa tabur untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin kita berkata begini, Tuhan saya nggak punya uang banyak. Saya nggak punya uang banyak Tuhan, untuk makan aja saya susah. Saya punya kekuatan, saya punya tenaga, saya mau tabur. Gak apa-apa, tabur aja dulu. Nanti satu ketika akan ada waktu di mana saudara akan mengalami kelimpahan berkat Tuhan. Sampai kita merasa, Tuhan udah cukup Tuhan, jangan kasih banyak-banyak lagi, udah cukup. Saya sampai di titik itu tuh, saya udah cukup Tuhan, jangan kasih lebih-lebih lagi. Saya nanti kalau Tuhan kasih lebih-lebihan, saya bisa sombong. Udah cukup begini, cukup. Terima kasih Tuhan. Amin, saudara. Tuhan mau memberkati kita. Jangan pernah tahan kebaikan. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, berikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan hari ini. Haleluya. Terima kasih untuk prinsip ini yang kau ajarkan bagi setiap kami. Ajar kami untuk menghidupinya Tuhan. Ada banyak kali mungkin kami hitung-hitungan di hadapan Tuhan. Menurut matematika kami, menurut cara berhitung kami,
kami menganut mungkin secara tidak langsung untung dan rugi. Tetapi Engkau mengajarkan kepada kami semua, termasuk hamba-Mu juga yang mewartakan kebenaran ini, untuk kami nggak boleh hitung-hitungan.